Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Agun Imanto, Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati Ustadz Anton Wahyudi, Sarjana Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembekalan praktek dakwah lapangan tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam tetaplah turahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dakwah beliau Allah sehingga kita bisa teruntas dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, yakni adinul Islam as-siratal mustaqim. Kami di sini selaku moderator, maka perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pembekalan pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni acara inti, acara yang ketiga sesi tanya jawab, acara yang terakhir yakni penutup. Langsung saja menuju acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pembekalan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang selanjutnya yakni acara inti. Insya Allah materi pada sore hari ini adalah tentang pendidikan dan dakwah. Langsung saja materi pertama kepada Ustadz Agun Imanto, Sarjana Pendidikan, padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembekalan praktik dakwah lapangan dengan materi tarbiyah wa dakwah, pendidikan dan dakwah. Langsung saja, berkenaan dengan dakwah dan pendidikan ini sangat terkait erat. Tetapi sejatinya antara pendidikan dan dakwah itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kalau saya boleh mengibaratkan pendidikan sebagai anak tangga, maka pendidikan adalah anak tangga yang pertama. Sedangkan dakwah adalah anak tangga lanjutan atau anak tangga yang kedua. Kita mengaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan dakwah sirriyah, maka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan didikan akhlak yang mulia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak.
Atau dalam riwayat yang lain dikatakan liutammima salihul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya bahwa Rasulullah sebelum diterjunkan untuk berdakwah, maka yang dilakukan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah persiapkan Rasulullah dengan akhlak yang mulia. Sehingga akhirnya kemudian kita kenal Rasulullah dengan sebutan Al-Amin. Hampir semua masyarakat Quraisy menerima dengan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah melalui wahyu, sebelum mendapatkan perintah untuk berdakwah sirriyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim firman yang pertama melalui Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga pendidikan adalah sarana awal untuk dakwah. Untuk bisa sambung dengan dakwah, maka perlu pendidikan. Sehingga pendidikan dan dakwah itu ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ummah, sekelompok umat, yad'una, yang berdakwah, ya, ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Sehingga dakwah sebagaimana yang saya sampaikan dalam pembekalan kemarin adalah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada semua kaum muslimin, khususnya untuk melakukan dakwah tersebut. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi, seorang ulama kenamaan di Saudi Arabia, kelahiran Kuwait, yang sempat dicekal oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 2016 karena kritikan dan dakwah beliau. Beliau ini adalah ahli hadis. Beliau mengatakan hadiah terbesar yang diberikan kepada orang lain adalah nasihat. Sebab itu nasihat wajib dibungkus dengan bingkisan yang indah, berupa kata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, bijaksana, dan untayan senyum kepada orang yang diberikan nasihat tersebut. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi, maka kami rangkum di antara etika dakwah, etika berbicara, di antaranya ada 3. Di antaranya ada 3. Yang pertama adalah pemilihan kata yang baik dan lemah lembut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras selagi berhati kasar, wahai Muhammad, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sehingga pemilihan kata yang baik, berbuat atau memiliki sifat yang lemah lembut adalah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang dai.
Kemudian yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi atau At-Tarifi, beliau mengatakan di antara yang tadi saya sampaikan adalah bijaksana. Bijaksana artinya adalah sesuai dengan mad'u kita, sesuai dengan orang yang kita dakwai, sesuai dengan akal mereka. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Imam Al-Ghazali mengatakan di antara sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, umirna ma'asirul anbiya an nuhaddisan nasa ala qadri uqulihim. Kami diperintahkan, ya, kami maksudnya adalah ma'asirul anbiya, seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an nuhaddisan nas, untuk berkata-kata atau untuk menyampaikan kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sesuai kadar dengan akal mereka. Maka dakwah kita itu pasarnya siapa? Kalau saat ini dakwah kita mad'unya, sasarannya adalah para netizen, maka netizen yang mana? Ini juga harus diperhatikan nanti. Sehingga tujuan dakwah kita itu tercapai. Kalau dakwah kita adalah anak-anak, maka tentu cara dakwah yang menyenangkan, melalui nyanyi-nyanyian atau melalui cara yang menggembirakan, itu suatu hal yang harus kita lakukan. Ya. Dan saya rasa dakwah melalui media sosial ini banyak sekali keuntungannya. Ya, bisa, yang pertama, antum semua setelah melakukan syuting, bisa antum edit sebaik mungkin. Berbeda dengan dakwah secara langsung. Di mimbar misalnya, tidak bisa diedit sedemikian rupa. Tapi ketika antum berupa konten video, maka bisa bisa dirubah sedemikian rupa, ya, bisa diedit sedemikian rupa. Ini keuntungannya. Kemudian yang kedua, sifatnya lebih tahan lama, lebih lama dibandingkan antum ketika dakwah melalui mimbar. Ketika dakwah melalui mimbar selesai, maka selesai. Jamaahnya juga ya yang ada di dalam majelis itu. Berbeda dengan melalui media sosial. Bisa lama dan bisa dilihat oleh siapa saja. Mulai anak-anak maupun orang dewasa, bahkan orang tua. Ya, juga dilihat oleh mereka yang berbeda manhaj dengan kita misalnya. Berbeda madhab dengan kita misalnya. Itu. Sehingga tentu di dalam pembuatan konten ini perlu nanti ada perilaku bijaksana. Disesuaikan kira yang antum tujuin. Di dalam kaidah atau di dalam mahfudhat dikatakan likulli maqamin maqal wa laysa kullu ma yu'lam yuqal. Setiap orang atau setiap masyarakat, setiap orang itu ada etika berbicaranya, ya, sesuai ada cara bicaranya masing-masing, ya. Tentu anak kecil dengan orang terpelajar, mahasiswa berbeda cara penyampaiannya. Walaisa kullu ma yu'lam yuqal, dan tidaklah setiap apa yang kita tahu harus kita sampaikan. Ya, di sana ada yang perlu kita sampaikan, ada yang tidak perlu kita sampaikan. Ya, di sini dikatakan walaisa kullu ma yu'lam yuqal. Ini yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau mengatakan ada untayan senyum. Ada untayan senyum. Sehingga ada ikatan emosional antara antum dengan calon netizen yang nanti sebagai sasaran dakwah kita. Ya.
Maka melalui sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Rawahu Tirmidzi. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Sehingga di dalam pembuatan konten dakwah yang akan disebarluaskan nanti tentu oleh panitia, ya, oleh panitia supaya konten dakwahnya nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh panitia PJL, maka tentu nanti setelah disaring melalui penyaringan oleh panitia PJL, yang layak itulah nanti yang kemudian akan ditampilkan. Harapannya seperti itu. Sehingga buah atau hasil dari PJL pada tahun ini benar-benar maksimal dan sifatnya tahan lama. Setelah nanti antum lulus dari Al-Mizan, karya antum masih bisa dilihat sepanjang masa. Saya rasa itu saja pembekalan secara singkat yang saya nukil dari Syekh Abdul Aziz Al-Tharifi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan ingat, senantiasa dijaga akhlaknya, karena bagaimanapun antum semuanya mewakili pesantren, tidak hanya mewakili pesantren, tetapi juga mewakili dunia Islam. Dan tunjukkanlah akhlak kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang mulia. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja menuju pemateri yang kedua, dari Ustadz Anton Wahidi, sarjana pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para ustadz dan ustadzah, para pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengikuti secara live, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada anak-anak peserta praktek dakwah lapangan, terkhusus kepada anak-anak, saya berdoa mudah-mudahan kalian tetap menjadi pemuda yang mempunyai jiwa pendaki, pemuda yang tidak pernah puas dengan amal baik, pemuda yang tidak cepat puas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada tali, rotan pun jadi. Maka praktek dakwah lapangan yang pada tahun ini dilakukan secara berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini tetap memberikan semangat kepada anak-anak sekalian, bukan malah justru lemah. Insya Allah ini juga akan memberikan dampak yang banyak sekali, dampak positif yang banyak sekali, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Anggun tadi. Dan mungkin praktek dakwah lapangan pada tahun ini yang merupakan praktek dakwah pertama yang dilaksanakan secara live, gitu, secara telekonferensi pembukaannya. Dan ini tahun depan belum pasti
belum pasti seperti ini. Maka kalian tentu juga harus tetap semangat di dalam melakukan praktek kegiatan ini. Anak-anak yang saya muliakan, saya banggakan, sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Anggun tadi. Ini materinya sama, tentu nanti apa yang saya sampaikan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Anggun juga banyak sekali terdapat kesamaan, yaitu tentang praktek dakwah lapangan. Berikutnya. Untuk memulai apa yang saya sampaikan ini, ya ini ada yang perlu di tag dulu. Ya, sambil menunggu anak-anak sekalian untuk memulai apa yang saya sampaikan ini, saya ingin memulainya dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kenapa harus ada pendidikan? Yang kedua, kenapa harus berdakwah? Kita tahu salah satu jargon pondok kita, jargon Al-Mizan, adalah mencetak kader mubaligh. Mencetak kader itu artinya ada proses kaderisasi. Proses kaderisasi di situ adalah yang dinamakan dengan sebuah pendidikan. Bagaimana kemudian agar santri-santri kita itu nanti bisa menyampaikan, bisa menjadi kader mubaligh. Mubaligh itu artinya bisa menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan tentu adalah ilmu. Maka sebelum bisa menyampaikan ilmu, syarat yang pertama adalah harus ada proses kader. Harus ada proses pendidikan. Makanya tadi Ustadz Anggun menyampaikan kepada kita semuanya, pendidikan itu adalah anak tangga yang harus kita tapaki satu demi satu. Maka ketika pendidikan berjalan dengan baik, maka tentu yang disampaikan nanti juga baik. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pendidikan dan dakwah ini mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah kedua-duanya melahirkan ilmu. Pendidikan juga melahirkan ilmu, dakwah juga melahirkan ilmu. Cuma perannya berbeda. Jadi kalau pendidikan adalah prosesnya, dakwah adalah apa yang dihasilkan oleh proses itu. Makanya pondok kita Al-Mizan ini program tahunan yang bernama Praktek Dakwah Lapangan. Maka bersyukurlah anak-anak ketika situasi seperti ini yang mungkin beberapa atau sebagian dari anak-anak berpikir PDL tahun ini tidak ada begitu ya. Nah, tentu kalian juga harus tetap bersyukur PDL ternyata masih ada. Tentu dengan cara yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, anak-anak sekalian, pendidikan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ada 4 hal yang mendasari kenapa pendidikan itu dikatakan sangat penting. Islam memandang bahwa pendidikan itu sangat penting. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia ketika dilahirkan dulu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa,
dan tidak tahu apa-apa. Maka karena tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, itulah kemudian pentingnya hadir pendidikan di sana. Mulai dari pendidikan yang paling mudah, kemudian nanti sampai kepada pendidikan tingkat tinggi. Kita semuanya dulu ketika lahir kosong, pikiran kita kosong. Tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian di situ hadir ilmu dan sebagainya. Yang kedua, anak-anak, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Anggun tadi, wahyu Allah. Wahyu yang diturunkan oleh Allah pertama, surat Al-Alaq, ayat 1 sampai ke 5, di situ ada perintah baca, Iqra. Bacalah, sinawo. Tentu bacalah di sini bukan kemudian hanya berarti tekstual. Ada buku, kemudian dibuka, dibaca, bukan hanya bermakna itu. Membaca alam semesta itu juga termasuk perintah. Merenungi alam semesta, merenungi kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, itu juga bagian dari pembelajaran yang tidak bisa luput dari kehidupan kita. Iqra, bacalah. Orang yang tidak mau baca, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Tentu, sekali lagi, membaca di situ bukan bermakna tekstual. Bermakna luas. Yang ketiga, ternyata ilmu itu sudah menjadi salah satu syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syarat-syarat diterimanya amal adalah iman. Kemudian ittiba kepada Rasul. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas. Ittiba kepada Rasul adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana agar kita bisa tahu mana yang diajarkan oleh Rasul dan mana yang tidak diajarkan oleh Rasul, maka disitulah muncul sebuah proses pendidikan. Mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Mengajarkan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Termasuk lembaga kita ini, Al-Mizan, insya Allah. Selama ini apa yang sudah diajarkan di sini, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dengan pendidikan akan melahirkan ilmu. Dengan ilmu itu akan melahirkan amal. Nah, yang keempat adalah pendidikan akan melahirkan kebahagiaan. Ilmu akan melahirkan kebahagiaan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ketika anak-anak ingin hidupnya di dunia itu bahagia, maka ilmu. Ketika selamat dan bahagia di akhirat, ilmu. Dunia dan akhirat ketika ingin bahagia, ilmu. Bukan harta, bukan jabatan, apalagi wanita. Karena dengan ilmu, insya Allah semuanya itu akan kita dapatkan. Di anak-anak, itulah kenapa kemudian pendidikan menjadi penting di dalam Islam ini. Tentu pendidikan yang dipelajari bukan kemudian pendidikan yang bersifat umum. Tentu pendidikan akhlak itu juga harus perlu ditingkatkan. Karena sesungguhnya teknologi yang terus berkembang ketika tidak dibarengi dengan pendidikan akhlak, maka itu justru akan melahirkan kerusakan. Nah, untuk memperoleh ilmu dalam proses pendidikan itu, ada sebuah syair yang saya kira sangat terkenal dan anak-anak juga sudah hafal. Ini ada di buku Ta'lim Muta'alim yang ditulis oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Alala tanalul ilma illa bisyittah. Ada lagunya itu. Alala tanalul ilma illa bisittatin saunbi ka'an majmu'iha bi bayani. Saya masih ingat. Ini dulu diajarkan oleh Al-Mukarram guru saya Ustadz Muhammad Soleh yang masih membekas sampai sekarang, dan ini tentu bermanfaat bagi kita semuanya. Orang akan bisa mendapatkan ilmu dengan cepat, dengan lancar, dengan 6 hal. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah apa itu? Bekal. Kecerdasan. Yang pertama adalah cerdas. Artinya ya tidak gila gitu. Cerdas itu bukan menjadi faktor utama untuk meraih kesuksesan. Tapi di situ punya makna bahwa orang yang ingin mendapatkan ilmu, di situ harus berakal, harus cerdas. Hirsun, dan itu bekal. Wastibarun wabulgo. Wastibarun sabar. Wabulgo biaya. Irsyadul ustad, petunjuk guru, petunjuk ustad, waktu li zaman di waktu yang panjang. Dia anak-anak kalau merasa di al-mizan sesungguhnya adalah ada pendidikan yang juga non formal. Yang lain dan itu kalau kita ikuti baik memberikan ilmu kepada kita memberikan manfaat semuanya. Nah, ada 3 hal yang kaitan. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah ilmu. Dan yang ketiga adalah amal. Wallahu akhrajahum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamun, tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamun syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Ini sama dengan yang tadi, kita lahir dalam keadaan bersih. Ini ada nilai iman bagi kita. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, itu berarti ada iman di hati kita. Kalau kita kaji lebih dalam. Berarti ada keyakinan di sana bahwa yang menciptakan kita sesungguhnya adalah Allah. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan kemudian menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Karena kita dilahirkan dalam keadaan yang tidak apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Ini juga kemudian kalau surat yang bawah itu Quran surat Al-Isra ayat yang 36, wala taqum laisa laka bi ilmun. Dan janganlah kalian mengikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui ilmunya. Artinya apa? Kita harus belajar dulu. Jadi ketika kita dilahirkan dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa, di situ ada proses pendidikan. Nah, proses pendidikan itulah yang kemudian akan melahirkan ilmu. Dan ilmu itu yang diharapkan kemudian bisa melahirkan amal. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gunakan dengan baik, telinga kita pakai untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mata kita untuk melihat hal-hal yang baik,
insya Allah kita akan bisa mempertanggungjawabkan itu semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses pendidikan. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ya, karena sesungguhnya amalan itu seperti dua mata pisau. Kalau amalan yang kita lakukan itu betul, diajarkan oleh Nabi sesuai dengan Islam, maka dia pahala. Tapi kalau amalan yang kita lakukan itu salah, tidak betul, tidak ada di dalam ajaran Islam, maka itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi keburukan bagi kita semua. Nah, kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Mas. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemirsa sekalian, itulah beberapa hal yang mendasari kenapa kemudian pendidikan itu penting di dalam Islam. Yang selanjutnya adalah dakwah. Tadi Ustaz Anggun juga sudah menyampaikan banyak tentang dakwah. Ada di pertama surat Fussilat ayat 33. Di situ ada da'a ilallah, menyeru kepada Allah. Kemudian di Quran surat Ali Imran ayat yang 104, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini punya esensi yang sama. Punya arti makna yang sama. Dua-duanya menuju kepada Allah. Mengajak kepada kebaikan itu adalah definisi daripada dakwah. Mencegah kemungkaran itu definisi dari dakwah. Jadi anak-anak ketika kalian praktek, mungkin tahun ini beda, kalian harus bikin video, di situ kalian harus pidato atau lain sebagainya. Yang itu intinya ketika kalian mengajak kepada kebaikan, maka itu bagian dari dakwah. Yang itu tadi kata Ustaz Anggun, kalau video bisa disaksikan oleh orang sedunia. Ini uniknya PDL pada tahun ini. Jadi dakwah adalah mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya Mas. Sampai bawah. Nah ini anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Ketika mungkin kalian nanti melakukan praktek dakwah ini yang tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, masih ada hal yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekitar kalian. Di dakwah itu ada yang bisa dilakukan dengan hikmah, mau'idhah hasanah. Dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan itu tidak hanya harus dengan orang yang banyak. Dengan satu teman kalian saja, ketika lisan kalian terucap ajakan untuk berbuat baik, itu juga termasuk dakwah. Diskusi, nah ini mungkin diskusi yang sekarang tidak boleh ya. Tidak boleh kumpul-kumpul. Social distancing. Ini mungkin yang tidak boleh ya. Nanti kamu diobrak sama kepala desa karena nggak boleh kumpul-kumpul. Nanti dikira kamu menyebarkan virus corona. Ini mungkin nanti yang perlu diantisipasi. Yang ketiga, dakwah itu juga bisa dilaksanakan dengan beramal baik. Kita melakukan hal yang baik. Ketika apa yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain, kemudian diikuti oleh orang lain, maka itu juga merupakan bagian dari dakwah kita. Bagian dari dakwah. Jadi metode dakwah itu banyak sekali. Banyak sekali. Tentu tahun ini harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kalian sekitar. Terus Mas. Nah, anak-anak, satu hal yang tidak bisa lepas dari ketika kita berdakwah adalah harus tetap sabar. Dakwah itu harus tetap sabar, harus betul-betul sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun periode dakwah di Mekah. Itu juga banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, dan di situ tentu diperlukan sekali kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah,
sabar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah. Harus sabar. Anak-anak yang mungkin saat ini ikut pembekalan PDL, sinyalnya tidak bagus, sabar ya, sabar. Naik ke atas tanggul misalnya, tarik sinyal, sabar ya, itu demi kebaikan, itu demi dakwah ya. Ada yang mungkin ke sawah, tarik sinyal, sabar ya. Ada yang HP-nya itu tidak lancar, sabar. Insya Allah itu nanti akan membawa kepada kebaikan. Terus Mas, bentar lagi. Nah, ini kenapa kita harus berdakwah. Kalau tadi sudah kita bahas bersama tentang pendidikan, pentingnya pendidikan, ketika kita sudah punya ilmu yang cukup, atau tidak usah menunggu ilmu yang cukup, sedikit ilmu yang kita punya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, itu juga dakwah. Nah, kenapa kita harus berdakwah? Ternyata ada 6 alasan di sini yang ingin saya sampaikan. Ternyata anak-anak, dakwah itu merupakan jalan hidup Rasulullah dan pengikutnya. Rasul dan pengikutnya itu senantiasa melakukan dakwah, menyiarkan syiar-syiar Islam, menyiarkan kebenaran, menyiarkan tauhid, menyiarkan akidah, menyiarkan amalan-amalan baik, juga mencegah keburukan, mencegah maksiat. Yang kedua, dakwah itu juga merupakan ciri umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Anggun. Yang ketiga, orang yang berdakwah itu akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Kata Nabi, barang siapa yang gemar menghidupkan sunnah-sunnahku, kemudian diikuti oleh orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu. Kemudian yang keempat, dakwah juga merupakan sikap hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ballighu anni walau ayat, sampaikan meskipun itu hanya 1 ayat. Kebenaran meskipun sedikit, sampaikan. Meskipun itu tidak mudah. Meninggalkan dakwah berarti menimbulkan petaka. Meninggalkan untuk senantiasa menyiarkan kebaikan berarti sama halnya untuk membiarkan hal-hal yang tidak baik. Yang keenam, dakwah adalah merupakan bakti kita kepada orang tua kita. Karena sungguh dakwah itu adalah merupakan perbuatan baik yang insya Allah mendapatkan pahala dari Allah, dan pahala itu juga nanti insya Allah akan sampai kepada juga orang tua kita kalau kita mendoakan orang tua kita. Nah, doa anak yang soleh itu sampai kepada orang tua. Terus Mas, bentar lagi. Nah ini terakhir anak-anak sekalian, saya memberikan pesan dakwah kepada anak-anak sekalian yang saat ini atau mungkin beberapa waktu ke depan melakukan praktek dakwah secara digital. Ya, kalian harus bisa memaksimalkan amal kebaikan kalian. Potensi kalian harus bisa dimaksimalkan, jangan sampai kemudian kalian merasa pasrah, ya, jangan merasa pasrah. Dan kemudian jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Jangan merasa lebih, saya lebih pintar, saya lebih kuat, saya lebih sering jamaah, saya lebih banyak baca Al-Quran, jangan merasa begitu. Ya, jangan merasa begitu. Itu sudah mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Kemudian kalian harus bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitar, tetangga kalian, orang tua yang ada di sekitar rumah kalian, harus tetap bisa kalian hormati. Nah, ini juga yang penting, jangan memaksakan program, karena PDL kali ini beda dengan tahun kemarin ya. Misalnya kamu ingin mengadakan les, nggak boleh ya, karena memang nggak boleh kumpul-kumpul. Paksa mau diadakan, nggak diizini kepala desa, tetap mengadakan, jangan ya. Jangan memaksakan program, ikuti saja alur yang ada di tempat masing-masing. Tentu dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, yang jauh lebih penting adalah kalian ketika mengikuti program dakwah ini harus kita niatkan ikhlas dan penuh dengan kesabaran. Nah, anak dan pemirsa, para ustadz yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, baik bagi saya maupun bagi
pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Menuju acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari santri yang bernama Akidatul Afifah. Ustaz, saya mau tanya, terkadang ada seseorang yang mungkin ilmunya sudah lebih tinggi dari kita, tapi justru ketika kita melakukan kesalahan bukan malah mengingatkan, justru malah menertawakan atau bisa disebut ngeceh. Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti itu? Apakah kita berdosa jika merasa jengkel dengan orang seperti itu? Mungkin dari yang pertama, masyarakat kita, bahwa masyarakat kita itu macamnya beraneka macam, ya, beragam-ragam, tapi tipikalnya beragam-ragam. Kalau selama ini antum dan antuna semuanya belajar di Al-Mizan hanya sekedar ya, sekarang praktek. Maka masyarakat adalah sebenar-benarnya universitas, sebenar-benarnya kampus kehidupan. Sehingga belajarlah dari kampus kehidupan itu. Nah, adapun di antara pertanyaan ini, ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Anton maupun saya, bahwa di dalam dakwah itu ada sabar. Di dalam dakwah, maka ketika mendapati satu hal yang semacam ini, maka yang pertama lakukan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, tunjukkan akhlak yang mulia dan tentu kualitasmu di hadapan mereka. Insya Allah lama-lama mereka akan bisa mengikuti dakwah ini. Jadi contohlah bagaimana contoh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ummi, manusia yang tidak bisa membaca, menulis, dia buta dengan huruf. Tetapi Rasulullah dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian Rasulullah memiliki sifat fatonah, cerdas. Ya. Dan ternyata orang-orang Yahudi itulah yang bisa menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, membuktikan bahwa ternyata dengan Nabi Muhammad SAW yang ummi, yang buta kan baca tulis itu, setelah ditanya tentang kejadian masa lalu, tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabi Musa, dan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, tentang Dajjal, tentang hari kiamat, tentang sesuatu yang pada saat itu belum terjadi, Rasulullah bisa memberikan penjelasan, tentu dengan bimbingan wahyu. Dan tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berperilaku baik dengan mereka. Sehingga ketika Fathu Makkah, maka yang terjadi adalah masyarakat Makkah yang tadinya memandang Nabi Muhammad SAW dengan pandangan sinis, dengan pandangan mengejek, akhirnya mereka kemudian mengakui kenabian Muhammad SAW. Nah, ini belajar. Yang pertama, dakwah itu butuh kesabaran. Yang kedua, tetap berperilaku yang baik kepada siapa saja yang sekiranya mengejek kita. Dan yang ketiga, tunjukkan kualitas kalian tentu dengan ilmu. Ya, tentu dengan ilmu, sehingga apa yang mereka tertawakan berbalik arah dengan dengan sifat istilahnya memuji dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa dakwah itu tujuannya bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia, tetapi libtigha'i mardatillah, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu ridho Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu dari saya. Saya hanya menambah sedikit saja. Jadi anak-anak, pertanyaan Mbak Aqidatul Afifah ini bagus ya, bagus. Inilah kenapa kemudian pentingnya diadakan praktek dakwah lapangan. Jadi ini praktek anak-anak. Ketika ada masalah, kalian bisa tanya kepada pembimbing. Masih ada pembimbingnya. Sebelum nanti bulan Juli, ya, bulan Juli, kalian betul-betul keluar dari Al-Mizan dan terjun ke masyarakat. Ini pentingnya praktek dakwah lapangan. Ini ada satu, saya kira ini masalah ya, masalah, tetapi bukan kemudian harus disikapi dengan sifat yang tidak baik. Tidak usah jengkel. Ya, jengkel itu ada perasaan sakit hati itu lumrah. Tapi coba itu pendam dan kembalikan kepada Allah. Pada pesan saya tadi ada satu, tetap hormati ya. Hormati orang sekitar. Mungkin makanya tadi sempat saya singgung bahwa ketika ilmu tinggi ya, ketika ilmu tinggi harus dibarengi dengan akhlak yang tinggi juga. Ya. Artinya apa? Pendidikan ilmu itu harus pendidikan ilmu itu harus dibarengi dengan pendidikan akhlak. Kalau ada orang yang kemudian merasa ilmunya itu tinggi kok merendahkan orang lain, berarti itu ilmunya tinggi, tetapi Allahu a'lam, mungkin pendidikan akhlaknya yang kurang. Jadi anak-anak jangan ditiru seperti itu. Ya, jangan ditiru. Kalau misalnya kok ternyata ilmu kalian lebih tinggi, ada orang lain yang mungkin salah, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bil lisan, fa illam yastati fa bi qalbihi. Kaono fa bi nertawain kaono ya. Kaono. Apalagi fa bi ngelokno kaono. Nah, ada orang lain melaksanakan kesalahan, ya diingatkan dengan kekuasaan. Kalau bisa dengan mulut. Kalau tidak mampu ya didoakan, mudah-mudahan sabar. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih disampaikan. Menuju pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari anak saudara Wahyu Yuha, Ananda Wahyu Yuha. Ustadz, saya mau tanya, manakah yang lebih utama, ahli ilmu atau ahli ibadah? Mungkin dari Ustadz Agung dulu. Untuk pertanyaan Anda Wahyu Yuha, mana yang lebih utama, ahli ilmu atau ahli ibadah? Tentu yang lebih utama adalah ahli ilmu dan ahli ibadah. Ya. Tapi kalau disuruh memilih, maka ahlul ilmi yang lebih mulia daripada ahlul ibadah. Dalam kitab Hikam, kalau tidak salah, itu ada sebuah kisah. Ketika ada dua orang, yang satu beribadah dan yang satu alim tapi tidur. Setan justru mengganggu dan menggoda orang yang mengipasi orang yang ahli ilmu. Tidak menggoda orang yang ahli ibadah. Ya, tentu ahli ibadahnya bukan alim ya. Ahli ibadahnya ini jahil ya. Ahli ibadahnya jahil. Jadi makanya saya katakan pertama, mana yang lebih utama? Ahlul ilmi atau ahlul ibadah yang berilmu, ya, atau ahlul ilmi yang beribadah, ya, itu yang mulia. Tapi kalau disuruh memilih, maka ahlul ilmi yang lebih mulia daripada ahlul ibadah, ya, yang tentu tanpa ada ilmu ya, tanpa ada ilmu. Nah, ketika setan itu ngipasi yang tidur, maka setan ini ditanya, ya ini walaupun sifatnya hanya sekedar cerita saja, tapi sebagai tamsil, ya, sebagai permisalan. Ya. Maka setan ini bertanya, kenapa engkau kipasi orang yang tidur dan kenapa engkau tidak menggoda orang yang ibadah?
Maka setan ini mengatakan dia beribadah dengan kebodohannya. Ya. Tentu ketika dia beribadah dengan kebodohan, dia tidak tahu syarat sahnya dan lain sebagainya. Sehingga setan membiarkannya. Toh ibadahnya juga tidak akan diterima oleh Allah. Sedangkan kenapa diaktifasi yang ahlul ilmi yang tidur ini? Karena kalau ahlul ilmi ini bangun, maka ahlul ilmi ini yang akan membenarkan ahlul ibadah yang salah di dalam ibadahnya itu. Nah, seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, sebetulnya bukan masalah mana yang lebih utama, Mbak Wahyu ya. Ilmu tanpa ibadah itu kosong. Ibadah tanpa ilmu ngawur, ya. Ibadah tanpa ilmu ngawur. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau mana yang lebih pertama, gitu ya. Mana yang lebih pertama? Kalau mana yang lebih utama, dua-duanya penting dan dua-duanya perlu diutamakan. Saya sepakat dengan itu. Tapi kalau mana yang lebih pertama, nah ini mungkin perlu dijawab. Mana yang lebih pertama? Ya tentu ilmu. Sama dengan ketika Ustaz Anggun tadi, mana yang harus dipilih? Ilmu. Seperti yang saya sampaikan tadi di surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun. Kalian dilahirkan oleh ibu kalian itu tidak tahu apa-apa. Nah, untuk beribadah, maka yang pertama adalah ilmu. Harus tahu pendidikan dulu, harus tahu ilmu dulu, sehingga kemudian dengan ilmu yang betul bisa beribadah dengan cara yang betul. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Sampaikan menuju pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Ananda Nuril Ilya Mawadatul Akmal. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendakwahi orang yang pemikirannya itu kolot? Bagaimana cara kita menghadapi jika dakwah kita itu malah ditentang, nggak malah diterima? Mungkin dari Ustaz dulu. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pikiran mereka. Jadi sesuaikan dengan alam mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Kita belajar dari Buya Hamka misalnya. Ketika di dalam majelis ilmu yang ketika itu hadir seorang wanita yang mengenakan jilbab yang tidak sempurna, kemudian mengenakan cat kuku, ya. Sedangkan Buya Hamka ketika itu tidak menegur sama sekali. Ya. Apa yang ditanyakan oleh jamaahnya atau muridnya Buya Hamka? Buya, kenapa engkau tidak menegur wanita yang berjilbab dengan tidak sempurna tadi, yang ikut hadir di dalam majelis? Maka Buya Hamka mengatakan, nanti kalau dia sudah tahu ilmunya, dia akan merubah cara berjilbabnya itu dengan benar. Sehingga mengajarkan ilmu kepada mereka itu penting, ya, dengan kadar akal mereka. Rasulullah ketika ditanya oleh Arab Badui, coba nanti antum cari ya di dalam kitab-kitab hadis percakapan Rasulullah tentang Arab Badui. Rasulullah ditanya tentang Dajjal misalnya. Rasulullah ditanya, wahai Rasul, nanti pada hari di mana munculnya Dajjal, Dajjal kan membawa roti. Padahal saat itu manusia dalam keadaan lapar. Dan dia membawa rotinya Dajjal adalah nerakanya Allah. Dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Kan begitu dalam satu kisah itu ya. Maka si Badui ini dia berpikir dengan pikirannya yang menurut antum itu kolot. Sebenarnya yang kolot itu bukan orangnya, yang kolot itu antum saja, yang tidak yang kurang bisa memahami daripada mad'u kita, calon orang yang kita dakwai. Rasulullah ditanya, wahai Rasul, apakah saya boleh ketika itu mengambil mengambil rotinya Dajjal, kemudian saya makan, setelah itu saya beriman.
Ya, saya beriman. Kan boleh berbohong demi kebaikan untuk mempertahankan kehidupan. Nah, coba Rasulullah ditanya dengan pertanyaan konyol semacam ini. Tapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, bahkan tertawa mendapatkan pertanyaan dari Yahudi ini, dari Arab Badui. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan Arab Badui kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat misalnya. Ya, kapan hari kiamat? Kenapa engkau tidak menunjukkan kapan persisnya hari kiamat itu? Waktu, hari, pukulnya. Kenapa tidak engkau jelaskan secara detail? Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan pertanyaan, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyongsong kiamat itu? Ya. Jadi Rasulullah itu membuat mereka itu senang dengan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, saya mau Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan minum-minuman keras. Rasulullah katakan, tidak apa-apa, yang penting kamu sholat. Ya. Wahai Rasul, saya mau Islam, tapi saya belum bisa meninggalkan mencuri. Tidak apa-apa, tapi yang penting kamu sholat. Sehingga ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, bagaimana mungkin tidak mengapa? Ya. Sedangkan dia sudah Islam, dan kemudian dia masih minum, dia masih mencuri. Maka Rasulullah mengatakan, kalau sholatnya sudah benar, maka dia akan meninggalkan minumnya, dia akan tinggalkan mencurinya. Jadi tidak ada orang kolot, ya, yang ada antum saja yang kurang sabar di dalam memahami mereka. Ya, jadi seperti itu. Ya, haditsun nas ala qadri uqulihim. Bicara kepada manusia, dakwai mereka dengan cara mereka. Ya, tidak ada manusia itu yang kolot. Coba antum perhatikan. Ya, misalnya ada orang yang benci sama antum. Nah, setiap hari antum kirimi kolek, ya misalnya. Antum kirimi parcel misalnya. Setiap hari antum kirimi apa saja. Masakan ibumu. Kirim kepada mereka. Yakin luluh itu orang tersebut. Ya, luluh orang tersebut. Nah, itu namanya dakwah bil hal. Ya, jadi kalau ada orang yang benci, jangan tambah dijauhi. Tapi dekati mereka dengan perbuatan nyata. Terima kasih. Saya ya sama, ubah cara dakwahnya. Itu ubah cara dakwahnya. Jadi sebetulnya sebelum kalian ke masyarakat itu kan kemarin di pondok ada semi dakwah, semi PDL ya. Kalian jadi IPM itu kan sebetulnya semi PDL. Bagaimana mendakwai adik-adik kalian? Bagaimana mengajak adik-adik kalian itu menjadi lebih baik, begitu. Tentu ketika mengajak adik-adik kalian itu ada yang nurut, ada yang sekali diajak itu langsung mau, ada yang 2 kali diajak itu masih belum mau, ada yang ngajaknya itu harus sambil bawa jajan. Nah itu macam-macam, ya, macam-macam. Diubah cara dakwah. Jadi saya sampaikan metode dakwah itu bisa dengan musyawarah. Jadi kalau disampaikan tausiah kok masih tidak bisa, ajaklah diskusi musyawarah. Kalau masih tidak bisa ya, katanya Ustaz Tanggun tadi, kasihlah kolek ya, rebut hatinya. Kolek gak iso ya, apa S2 gak iso ya, apa sing enak ya, sehingga hatinya itu kena. Kalau hatinya sudah kena, insya Allah gampang untuk memberikan tausiah, memberikan hal-hal yang baik. Kira itu aja. Untuk sekian pada sore hari ini, sudah 3 pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh materi pada sore hari ini. Menuju acara yang terakhir, yakni penutup, mari kita tutup acara pembekalan pada sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.